Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Andi Mudrika Indra Alfitri. Saya Nisa Firani Zaira. Saya Aisyah Salsabila. Saya Nabila Indah Asrif. Saya Alveni Sulaiman. C. Perairan laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menggabungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudera. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut oceanografi. Laut dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letaknya, dan berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan proses terjadinya dibedakan lagi menjadi 3. 1. Laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan akibat kenaikan permukaan air laut kurang lebih mencapai 70 meter pada zaman es. 2. Laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun. 3. Laut regresi, yaitu laut yang terjadi penyempitan pada waktu zaman es, terjadi penurunan permukaan air laut. Berdasarkan letaknya. 1. Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan. 2. Laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara benua. 3. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan. C. Berdasarkan kedalamannya. 1. Zona litoral atau pesisir, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. 2. Zona neritis atau laut dangkal, daerah dari garis air pasang surut dengan ketentuan A. Bagian dasar laut sampai kedalaman 200 meter. B. Sinar matahari masih tembus ke dasar laut. C. Pada masa ini banyak binatang dan tumbuhan laut sehingga masa ini sangat penting bagi kehidupan manusia. D. Zona ini meliputi landas kontinen Sunda seperti Laut Jawa, Laut Natuna. 3. Zona batial atau wilayah laut dalam dengan ketentuan A. Kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. B. Sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut karena tumbuh-tumbuh laut jumlahnya terbatas, demikian juga binatang-binatang lautnya. 4. Zona abisal, wilayah laut sangat dalam. 5. Zona hadal atau wilayah laut yang paling dalam atau yang sangat dalam, mencapai kurang lebih 6.000 meter. E. Gerakan air laut. Gerakan aliran arus laut sama seperti aliran air sungai, tetapi aliran air laut lebih lebar. Arus air laut adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Gerakan air laut dapat berupa gelombang. Gelombang adalah alunan permukaan air laut yang ditimbulkan oleh tiupan angin di atas laut. Kemudian F. Sifat air laut. Sifat air laut dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, suhu. Suhu permukaan laut di bumi berbeda-beda. Besar kecilnya pemasaran matahari merupakan faktor utama yang menentukan suhu air laut di suatu tempat. Akan tetapi, angin juga berpengaruh. Angin panas menuju di daerah dingin dan menaikkan suhu di tempat yang didatangi. Yang kedua, kadar garam. Rata-rata salinitas atau kadar garam air laut adalah 35%. Besar kecilnya kadar garam air laut disebabkan oleh besar kecilnya proses penguapan. Ketiga, warna air laut. Warna air laut tergantung zat-zat organik dan anorganik yang ada di buah tersebut. Warna biru disebabkan oleh sinar matahari yang bergelombang pendek. Warna kuning karena terdapat lumpur kuning. Warna hijau karena terdapat
zirkon dalam jumlah besar. Warna putih karena permukaan tertutup es. Warna hitam karena terdapat lumpur hitam. Warna merah karena banyak binatang-binatang kecil yang berwarna merah dalam jumlah besar. Warna ungu karena adanya organisme yang mengeluarkan sinar-sinar fosfor. Darat. Perairan darat adalah sejumlah massa air yang terdapat di daratan yang berada di bawah permukaan bumi, yang tergenang dan mengalir di permukaan bumi. Perairan darat berasal dari air hujan yang meresap dan mengalir di permukaan, tergantung dari beberapa faktor, yakni 1. Jumlah curah hujan yang jatuh. 2. Kekuatan jatuhnya butiran air hujan di permukaan bumi. 3. Lamanya curah hujan. 4. Penutupan vegetasi di permukaan bumi. 5. Derajat variabilitas dan struktur bumi. 6. Kemiringan topografi. Yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah aliran air tawar secara alamiah di daratan yang mengalir dan menuju ke danau, laut, samudra, dan sungai yang lebih besar atau biasa disebut dengan induk sungai. Air sungai mengalir disertai dengan pengikisan dan pengendapan di setiap alirannya. Hasil pengikisan sungai berupa batu-batu kecil dan besar yang diangkut oleh air sungai menuju ke hilir. Endapan dapat berbentuk suatu ambang di muara yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan cepat. A. Proses terjadinya sungai. Air yang berada di permukaan daratan berasal dari air hujan, mata air, dan cairan glister yang mengalir melalui saluran menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula aliran ini relatif sempit dan pendek, namun seiring dengan berjalannya waktu, aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilaluinya, dan aliran ini semakin panjang dan semakin lebar, sehingga terbentuklah sungai. Bagian B. Danau. Danau merupakan wilayah cekungan di daratan yang terisi oleh air diam. Danau dapat dipandang sebagai tempat penampungan atau reservoir air tawar di darat pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Sumber air danau antara lain air hujan, air sungai, cairan gletser, dan air tanah. Berkurangnya air danau dikarenakan adanya penguapan, peresapan kedalaman tanah, dan aliran air pada permukaan tanah. A. Proses terjadinya danau. Danau terbentuk melalui berbagai cara, antara lain karena adanya depresi pada permukaan bumi. Cekungan alam terbentuk karena tenaga geologi patahan, peraturan bagian permukaan bumi atau daerah kapur, erosi gletser, letusan gunung berapi. Menurut jenisnya, danau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu danau air asin dan danau air tawar. B. Manfaat danau mempunyai kegunaan yang banyak, seperti pengairan lahan pertanian atau irigasi, pembangkit tenaga listrik, perikanan, rekreasi, olahraga, dan pelayaran. Danau atau waduk juga memiliki fungsi menampung kelebihan air agar tidak menimbulkan banjir di daerah aliran sungai bagian hilir. Rawa. Rawa adalah tanah yang selalu digenangi oleh air karena kekurangan drainase, atau memang tanahnya yang rendah. Rawa dibedakan menjadi dua, yaitu rawa di daerah pedalaman yang berisi air tawar dan rawa yang disebabkan oleh pasang naik dan pasang surut yang berisi air asin. Jenis-jenis rawa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan genangan airnya dan dari proses terbentuknya. Yang pertama berdasarkan dari genangan airnya. Rawa yang airnya selalu tergenang. Tanah di daerah rawa yang airnya selalu tergenang, airnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena lahannya tertutup tanah gambut yang tebal.
Yang kedua, rawa yang airnya selalu tergenang. Rawa jenis ini menampung air tawar yang berasal dari limpahan air sungai, yang pada saat air laut pasang dan relatif mengering pada saat air laut surut. Yang kedua, dilihat dari proses terbentuknya. Yang pertama, rawa abadi. Rawa abadi ini adalah rawa yang tidak pernah kering. Yang kedua, rawa di pinggir aliran sungai. Yang ketiga, rawa pantai terdapat di muara sungai. Yang keempat, teluk di pantai landai terbentuk karena sebuah teluk terbendung oleh bar atau endapan pasir yang tumbuh di dasar laut. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air tanah berasal dari air hujan, laut, atau magma. Asal-usul air tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan, yaitu yang pertama, tanah yang gembur atau berstruktur lemah akan meresap air lebih banyak daripada tanah yang pejal melalui pori-pori tanah. Yang kedua, retakan-retakan lapisan tanah akibat kekeringan. Pada musim hujan sangat basah dan becek seperti tanah liat dan lumpur. Yang ketiga, rongga-rongga akibat robohnya tumbuh-tumbuhan yang berakar besar. Yang keempat, rongga-rongga akibat pencairan berbagai kristal yang membeku pada musim dingin. Di samping peresapan, air di dalam tanah juga dapat menghilang melalui proses penguapan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penguapan langsung dilakukan melalui pori-pori pada permukaan tanah. Penguapan tidak langsung dilakukan melalui permukaan daun atau tumbuh-tumbuhan. Kegunaan air tanah. Yang pertama, merupakan bagian yang penting dalam siklus hidrologi. Yang kedua, membasahkan tanah dan mengikat butir-butir tanah antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan air bagi tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, menyediakan air bersih secara alami, dan lain. Balai Pengelolaan DAS dan Pusat Penelitian Oceanografi. 1. Balai Penelitian Oceanografi. Balai Pengelolaan DAS adalah instansi pemerintah yang berada di Departemen Kehutanan. Balai ini bertugas untuk menangani pengelolaan dan kelestarian DAS melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Pun rehabilitasi lahan dan konservasi tanah adalah upaya manusia untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi dengan optimal. 2. Pusat Penelitian Oceanografi. Oceanografi berasal dari bahasa Yunani Oceanos yang berarti laut dan grapos yang berarti gambar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang laut dan fenomenanya.